Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan tentang cinta. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-hubbul abawai, yakni rasa cinta kedua orang tua. Wahtiramul abna liwalidaihim, dan penghormatan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Masih ingatkah kita di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersumpah, yakni wa walidi wa ma walad. Surat apa? Nah, surah apa? Al-Balad. Ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Ini adalah salah satu bentuk sumpah di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan walid dan wa ma walad. Demi seorang walid, artinya orang tua, wa ma walad, dan yang dilahirkannya atau seorang anak. Yang mana di sini hubungannya adalah hubungan biologis. Karena dalam bahasa Arab kalau disebutkan kata ab, ayah, itu bisa berarti bukan hanya ayah biologis, tetapi bisa juga dengan ayah ideologis. Ya. Tetapi kalau disebut dengan walid, ini maknanya adalah ayah yang memang ini adalah ayah biologis. Ya, wa ma walad. Karena dijadikan sumpah, berarti di sini ada hal-hal yang memang perlu jadi perhatian kita terhadap apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di pembahasan tentang cinta. Cinta ini kemarin kita bahas masuk ke naluri dasar yang keberapa? Kan ada hubbul baqa, kemudian ada nauk kemarin ya, keberlangsungan jenis ini ya. Maka di sini ini adalah yang kedua sebenarnya. Di sini disampaikan inna hubbal abawain lil abna hubbun gharizi tabi'in. Sesungguhnya rasa cinta kedua orang tua terhadap anak-anak itu adalah cinta yang sifatnya gharizi tabi'i, insting. Sekali lagi, sesungguhnya rasa cinta kedua orang tua terhadap anak-anaknya itu merupakan rasa cinta yang sifatnya naluriah dan alami. Siapa di antara manusia yang tidak mencintai anaknya? Secara naluri memang orang tua akan mencintai anaknya. Wa huwa madharun min madhahir gharizatin nawa. Dan ini merupakan manifestasi di antara sekian banyak manifestasi dari insting an-nawa yang kedua, terhadap sesama jenisnya. Sesama jenis di sini bukan sama jenis laki-laki ya, tetapi sesama jenis itu sesama manusia. Idh yarayani fihim istimraral hayah wan nufud wa qurratal ain wa rahatan nafs. Karena kedua orang tua melihat anak itu adalah sebagai apa? Istimrarul hayah, yang melanjutkan. Iya, jadi mereka tahu mereka akan mati, dan yang melanjutkan kehidupan itu adalah anak-anaknya. Jadi wajar selain seseorang itu mencintai dirinya sendiri, maka mereka juga punya naluri untuk mencintai anak-anaknya yang dianggap ini akan melanjutkan kehidupan mereka. Wan nufud tadi,
Jika dalam kehidupan seseorang banyak hal-hal yang belum tercapai, maka yang melaksanakan siapa? Iya. Maka ini ingat doanya siapa? Nabi Zakaria itu. Ketika belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Apa kalimatnya? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i kan gitu. Aku takut ini siapa nanti yang akan melanjutkan tugasku berdakwah, mengajak seseorang lain pada kebaikan dan seterusnya. Ini dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria. Tidak ada penerus yang akan menjalankan cita-cita dan tugasnya selaku seorang nabi. Wa qurratul ain. Orang tua juga melihat anak itu sebagai qurratul ain, penyejuk mata. Wa rahatan nafs. Jadi hiburan bagi jiwa. Hal inilah yang mendasari rasa cinta kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Walidzalika kana hadzal irtibat asyadid bil abna. Oleh karena itu, keterhubungan antara orang tua dengan anak itu sangat erat. Hal tadi. Wa hadzat tafani wa tadhiyah bi kulli ghalin wa nafisin min ajlihim. Bahkan orang tua juga akan rela untuk berkorban, jadi mengorbankan segala sesuatu yang berharga demi anak-anaknya. Faqad la yu'athirul insan ala dzatihi illa waladihi. Kadang seseorang itu tidak bisa terpengaruh oleh apapun kecuali anaknya. Mungkin kita sering mendengar kisah kok seorang ayah ini dinasehati susah, ini kan menghentikan kebiasaan buruknya itu susah. Ya sudah diceramahi, sudah dinasehati dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba dia mendapatkan sebuah peristiwa yang berhubungan dengan anaknya. Akhirnya ini menjadikan dia menghentikan kebiasaan buruk. Ya, ini semoga bukan termasuk aib, tapi saya bercerita bahwasannya ada seorang ayah yang semenjak usia remaja itu sudah merokok dan sulit untuk berhenti merokok. Sudah berkali-kali sang istri menasehati, ya, supaya berhenti merokok, udah sering batuk, demi kesehatan dan lain sebagainya, tidak pernah digubris. Tapi tiba-tiba suatu saat ketika anaknya ini sudah mulai beranjak dewasa, kemudian mungkin butuh biaya yang lebih untuk pendidikannya, akhirnya sang istri berkata, Pak, itu mbok ya uang buat rokok, mending ditabung buat pendidikan anak-anaknya, sekolah anak-anaknya. Ini anak-anak sudah mulai besar, butuh biaya pendidikan yang lebih dan seterusnya. Semenjak itulah kemudian sang ayah benar-benar berhenti merokok. Sampai teman-temannya itu banyak tidak percaya, mana mungkin dia berhenti merokok dan seterusnya. Demi bisa menghentikan rokok, dia beli permen itu setiap pengen itu iya, ngemut permen gitu kan. Ada cerita-cerita seperti itu ya. Ini anak pada akhirnya yang bisa memberikan pengaruh. Tapi memang tidak semua ya, tidak semuanya seperti itu, tapi ada. Bal innahu yu'tihi daman min damihi au 'udwan min jasadihi. Bahkan orang tua itu rela memberikan darahnya. Ia juga rela untuk mengorbankan anggota tubuhnya demi anak-anaknya. Wa qad yufdihi bihayatihi in qadira ala dzalik. Bahkan lebih daripada itu, orang tua mungkin akan rela untuk menebus atau mengorbankan dirinya demi kehidupan anak-anaknya kalau dia mampu. Kan sering kalau anak sakit, kadang ada seorang ibu itu berkata, mending aku aja yang sakit, gitu ya. Iya. Rela dia sakit untuk menggantikan anaknya.
Bahkan mungkin ketika anaknya eh, apa namanya wafat atau lain sebagainya, kalau seandainya bisa ditukar dengan nyawanya, dia akan tukar itu nyawa anaknya dengan nyawa. Ini rasa cinta orang tua terhadap anak memang ya begitu ya, memang alami. Dan orang tua tidak melihat nanti anak saya harus bayar, nanti anak saya harus nebus dan lain sebagainya. Karena bagi dia anak inilah yang melanjutkan, anak inilah yang mewujudkan cita-citanya. Di samping itu anak ini adalah penyejuk mata saya, ya, hiburan bagi diri saya dan lain sebagainya. Tanpa itu semuanya sekalipun sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala secara alami sudah menitipkan rasa cinta dalam diri manusia terhadap, jangankan manusia, hewan-hewan saja itu Allah titipi kok rasa cinta ini. Bisa dibayangkan kalau seandainya tidak ada rasa cinta ini ya, punah pasti manusia kan. Bukan hanya manusia, semua makhluk hidup. Maka kalau kita saksikan ada beberapa hewan itu setelah anaknya lahir, dia rela mengorbankan dirinya untuk dimakan anak-anaknya. Apakah mereka protes dimakan anak-anaknya? Tidak. Ya, ada di beberapa hewan seperti itu ya. Bukan berarti saya memerintahkan bukan ya. Berikutnya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'alahu Allah taala qudwatan lil muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan beliau sebagai panutan orang-orang muslim, kana yahrisu ala taujihil muslimin liriayati abnaihim wa tarbiyatihim tarbiyatan hasanatan fadilah. Beliau sangat bersemangat, sangat gemar untuk memberikan taujih kepada orang-orang beriman untuk menjaga anak-anak mereka dan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik dan pendidikan yang utama. Jadi bukan hanya ini ya, tidak cukup kalau hanya mencintai anak secara naluri, tidak cukup. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga memberikan banyak nasihat kepada kita supaya kita menjaga anak-anak kita, mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Karena kalau hanya dibiarkan begitu saja sesuai dengan nalurinya, tidak ada arahan, tidak ada taujih, ya semua yang diinginkan anak-anak mudah dituruti. Yang belum tentu keinginan itu, Mbak. Disinilah kemudian Islam memberikan koridor-koridornya. Diperintah sholat, kalau nanti usia 10 tahun tidak mau harus diberikan hukuman dan lain sebagainya. Justru pendidikan anak-anak inilah sebagai bentuk cinta yang sesungguhnya dari orang tua. Wa qad darabal masal bi nafsihi fi hubbihi li abna'i. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan dirinya sebagai contoh nyata bagaimana rasa cinta orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi bukan hanya teori ya, harus begini, tapi beliau langsung memberikan praktek. Wali hafadatihi min ba'dihim, dan juga untuk cucu-cucunya. Beliau berikan contoh bagaimana mencintai anak-anak, mencintai cucu-cucu dan seterusnya. Faqad ahabba hafidaihi Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma hubban 'azima. Sungguh beliau mencintai kedua cucunya, yakni Hasan dan Husain. Karena kalau memberikan contoh di masa lalu, dulu kan anak-anaknya, beliau tuh diangkat Nabi setelah usia 40, artinya anak-anaknya sudah besar. Bagaimana beliau memberikan contoh mendidik dan mencintai yang masih kecil-kecil itu dicontohkan melalui
cucu-cucunya. Ini hikmahnya beliau juga dikaruniai cucu. Fakana yahmiluhuma ala atiqihi. Beliau biasa membawa keduanya di atas pundak. Mungkin kita sering mendengar ini, sering ya. Beliau menggendong atau menempatkan cucu-cucunya di atas pundak. Wa yuqabbiluhuma, mencium keduanya. Wa yadhummuha ila sadrih, dan memeluk keduanya dalam pelukan dada beliau. Sesuatu yang biasa? Ya, sering kita dengar, kelihatannya biasa. Tetapi nanti setelah kita bahas, ternyata apa yang beliau lakukan ini memiliki dampak yang sangat luar biasa dari sisi pendidikan, dari sisi psikologis anak, seterusnya. Lagi-lagi apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau perbuat itu bukan sesuatu yang biasa sebenarnya. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perkataan beliau, setiap tindak tanduk beliau itu mengandung hikmah. Wadzalika ala mar'a minal muslimina wan nasi ajma'in. Yang demikian itu apa yang beliau lakukan itu adalah di hadapan atau dilihat oleh orang-orang muslim atau manusia secara keseluruhan. Kenapa beliau memperlihatkan menggendong anak? Kenapa beliau memperlihatkan mencium anak? Kenapa beliau memperlihatkan bagaimana beliau mendekap dan memeluk anak-anak kecil? Pasti ada rahasianya, ada maksud dan tujuan. Ya, supaya bisa jadi memang ini bukan menjadi kebiasaan orang Arab kala itu, sehingga perlu diajarkan. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu li ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putri beliau yakni Fatimah Az-Zahra, Ummul Hasan wal Husain, ibu dari Al Hasan dan Husain. Salamullahi alaihim ajma'in. Semoga keselamatan dari Allah atas mereka semuanya. Apa kata beliau? Wad'i ibnayya, panggillah kedua anakku. Maksudnya adalah cucu. Fayashummuha wa yadhummuha ilaihi. Kemudian beliau mengecup keduanya dan memeluk keduanya. Wa anil Barra qala, dari Al-Barra bin Azib yang berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan ala atiqihi. Aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ketika itu Al Hasan sedang berada di atas pundak beliau. Wa huwa yaqul, lalu beliau berdoa, Allahumma inni uhibbuhu. Ya Allah, aku mencintainya. Fa'ahibbah, maka cintailah dia. Itu disaksikan oleh muslimin, para sahabat. Wa anil Barra aidan, dari Al-Barra dalam riwayat yang lain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam absara Hasanan wa Husainan faqala Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Hasan dan Husain. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Nah, dalam dunia psikologi ada teori yang disebut dengan attachment. Attachment itu biasanya kalau kita ngirim file kan ada lampiran itulah. Ya. Ada sesuatu yang kita lampirkan, ada sesuatu yang kita lekatkan di pesan tersebut kan. Jadi teori attachment ini teori kelekatan. Jadi, nah, cinta orang tua kepada anak itu merupakan dari attachment ini, kelekatan, di mana orang tua memberikan kasih sayang, cintanya, dan perlindungan untuk memastikan perkembangan anak tersebut secara sehat. Kenapa ada kedekatan ini kan? Kemudian ternyata dalam perilaku Nabi tadi,
menggendong di pundak, kemudian mengecup, kemudian memeluk. Ternyata ada teori bahwasanya sentuhan fisik dan ekspresi kasih sayang ini bisa menguatkan rasa aman. Rasa aman, rasa aman siapa? Iya, rasa aman anak. Oh, saya aman. Selain itu bisa juga menguatkan ini ya, fondasi emosional yang sehat antara orang tua dan anak. Jadi hadis tadi ya memang menjelaskan tentang pentingnya attachment ini, kedekatan antara orang tua dan anak. Karena kalau sudah ada kedekatan itu biasanya anak juga akan memberikan timbal balik. Adapun berkaitan dengan pengorbanan tadi ya, mendahulukan kepentingan anak dibandingkan kepentingannya sendiri. Ini kan kalau di bahasa Arabnya itu ithar. Pernah dengar kan? Ithar. Kalau di bahasa yang kurang kerennya itu kan altruisme. Jadi lebih keren bahasa Arab sebenarnya. Altruisme. Ini sedikit nyerempet teori evolusi. Kalau yang di teori evolusi konvensional itu kan cinta orang tua, altruismenya terhadap anak, pengorbanan terhadap anak. Itu dalam teori evolusi disebut sebagai altruisme parental. Jadi karena makhluk ini berevolusi, kemudian sudah sampai puncaknya, dia punya altruisme parental. Jadi pengorbanan orang tua terhadap anak untuk keberlangsungan jenis ini. Jadi karena evolusinya begitu. Hanya sampai situ teorinya. Mereka bingung, kenapa ya orang tua itu kok bisa berkorban demi anak-anak? Karena mereka sudah berevolusi. Kalau dulu makhluknya masih sangat primitif, itu akan mementingkan kepentingan pribadinya. Tapi setelah mereka berevolusi dan seterusnya, akhirnya muncullah perasaan mengorbankan diri supaya nanti bisa mementingkan keturunannya dan berlanjut terus ini jenisnya. Hanya sampai situ mereka memahami. Itu pun sebenarnya menerka tentunya. Tapi kalau dalam Islam jelas, memang Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa cinta ini bukan karena evolusi. Dari dulu, dari semenjak zaman Nabi Adam memang Allah menitipkan rasa pengorbanan ini pada diri manusia. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini adalah rasa cinta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hasil evolusi manusia. Jika anak dibesarkan dengan cinta yang tulus, kemudian mereka merasa diperhatikan dengan ucapan, sentuhan, dan lain sebagainya, ya ini akan memberikan mempengaruhi emosi yang positif pada diri mereka. Dan ini akan memicu empati. Memicu empati. Sehingga mereka memiliki empati yang kuat serta mampu membentuk hubungan sosial yang baik di kemudian hari. Jadi, berawal dari rumah bagaimana orang tua menyayangi, kemudian mereka akan belajar menyayangi itu seperti ini. Jadi mereka sehat emosinya dan mereka pun tumbuh rasa empati. Akan berdampak pada kehidupan sosial mereka nanti. Biasanya ada masalah-masalah orang kurang empati, kurang ini dan lain sebagainya. Mungkin kurang kasih sayang, sentuhan dari kedua orang tua. Masya Allah ya konsep Islam ini. Ini cinta orang tua terhadap anak. Sekarang sebaliknya, cinta anak pada orang tua. Amma
hubbul abna'i lil walidaini fayakunu irtibatan atifiyyan. Adapun cinta anak-anak terhadap kedua orang tuanya ini merupakan hubungan emosional. Wa qana'atan bi himayatihim wa dzawdi anhum. Juga merupakan bentuk hubungan timbal balik. Karena mereka disayangi, akhirnya mereka pun menyayangi. Karena mereka dicintai, mereka pun mencintai. Jadi beda ya. Lebih besar mana berarti porsinya? Kalau cinta orang tua kepada anak itu sesuatu yang alami, naluri. Cinta anak kepada orang tua biasanya ini adalah hubungan emosional. Emosi yang dipengaruhi oleh timbal balik tadi. Iya. Kalaupun muncul biasanya ya kan orang tuanya. Iya. Akan sangat jarang kita temui seorang anak itu mencintai orang tuanya ketika orang tuanya tidak mencintai. Dan lebih kepada penghormatan, balas budi juga. Saya ini dan seterusnya. Keperasaan iba, biasanya orang tua saya sudah ini sudah berbuat ini berbuat itu, sekarang orang tua saya sudah mulai lemah dan seterusnya. Jadi ada pengaruh-pengaruh itu. Makanya anak-anak biasanya mereka timbal balik kan gitu. Kita lanjutkan. Walidha wajaba ayyudhira hadzal hubb bi ta'atil walidain. Oleh karenanya wajib untuk menampakkan kecintaan ini dengan bentuk taat kepada kedua orang tua. Nah, tadi ya orang tua sudah ini dan seterusnya maka kita harus taat. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua tidak harus taat dengan anak, karena anaknya nggak apa-ngapain kan gitu. Kenapa kita harus taat pada anak kan gitu? Tapi mendidik. Ini kita punya tanggung jawab untuk mendidik, menjaga, menyayangi dan seterusnya. Anak punya kewajiban untuk taat karena orang tuanya udah ini dan seterusnya. Wahtiramihima muntahan ihtiram, dan menghormati keduanya dengan puncak kehormatan. Wa huwa fadlan an annahu wajibun aili. Bukan hanya sebagai kewajiban yang merupakan kewajiban keluarga. Wa insani, kewajiban sebagai manusia. Wa akhlaqi, kewajiban sebagai kewajiban moral. Jadi taat, mencintai dan menghormati orang tua itu bukan hanya karena nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral. Fahuwa wajibun dini aidan. Tapi dalam Islam mencintai dan menghormati orang tua itu juga memiliki dimensi apa? Kewajiban agama. Wa qaulullahi ta'ala asdaqun naba fi kaifiyati wujubi muamalatil walidain min ihsan ilaihima. Wa khasatan indama yakburani wa yasirani fi halati dhafin yahtajani fiha ilal walad. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kan mewajibkan supaya kita bermuamalah dengan orang tua dengan muamalah yang baik. Terutama ketika keduanya sudah di usia tua, renta, lemah, membutuhkan bantuan dari anak-anaknya. Lihat di dalam Quran surah Luqman, ini kan masyhur ya. Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
terutama hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya itu sudah mengandungnya dengan susah payah. Nah, kalimat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi biasanya cinta seorang anak itu lebih banyak dipengaruhi oleh rasa ini tadi lah. Makanya disebutkan ibumu itu sudah mengandung dengan susah payah. Apakah model seperti ini diperkenalkan oleh Allah untuk cinta orang tua kepada anak? Tidak. Tapi ini diperkenalkan untuk model cinta anak kepada, karena Allah tahu ini manusia ini modelnya kayak apa gitu. Cintanya anak kepada orang tua itu kayak apa, sehingga caranya begini. Wa fisaluhu fi amaini, dan penyampaiannya selama 2 tahun. Hamil 9 bulan itu bukan waktu yang singkat. Hamil selama 9 bulan itu bukan kondisi yang mudah. Ditambah lagi harus menyusui selama 2 tahun. Itu juga bukan kondisi yang mudah. Bukan waktu yang lama. Bukan waktu yang singkat. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak-anak supaya mencintai, menghormati dan mentaati kedua orang tuanya. Nanti di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Di Luqman tadi menggunakan kata wawasaina, wasiat. Kemudian di Al-Isra menggunakan kata qadha yaqdi. Apa qadha? Qadha dan qadar. Qadha itu ya sebuah ketentuan. Yang satu sebuah wasiat, yang satu sebuah ketentuan, keputusan. Qadha itu. Jadi bukan hanya sekedar perintah. Kuat sekali perintahnya, satu berupa wasiat, yang satu berupa putusan. Ini putusan final ini. Agar kalian tidak menyembah kecuali Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Final keputusan ini. Perintah yang sangat kuat. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apalagi ya kalau keduanya atau salah satunya sudah di usia renta. Fala taqul lahumā uffin. Janganlah kalian mengatakan kata-kata menyakiti hati. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang baik dan mulia. Waghfir lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Jadi rendahkanlah kedua sayapmu. Jadi jangan meninggi di hadapan orang tua sebagai bentuk rahmat tadi ya. Dan ucapkanlah, ini diperintahkan untuk berdoa, rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Yang biasa kita panjatkan setelah selesai sholat itu kan, firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadi makanya ada teori resiprositas ini ya, yakni saling membalas kebaikan. Jadi kalau orang tua tadi teorinya kelekatan memangnya begitu. Jadi kalau cintanya anak ini biasanya dikarenakan saling membalas. Jadi dalam sudut pandang psikologi sosial itu, cinta anak kepada orang tua memang seringkali didasari pada prinsip resiprositas tadi. Ini kecenderungan manusia untuk membalas kebaikan yang telah diterimanya. Makanya orang yang durhaka pada kedua orang tua ini kan sebenarnya orang yang tidak tahu balas budi.
Baik, ayat-ayat Al-Quran tadi kan sebenarnya juga menghidupkan rasa empati ya, di mana seorang anak itu harus berempati kepada. Nah, biasanya anak-anak itu tadi muncul empatinya itu juga dipengaruhi oleh ya tadi di awal tadi orang tua yang mengajarkan apa tadi. Iya, memberikan cinta, perhatian baik dengan ucapan ataupun perbuatan dengan doa-doanya yang akan menghidupkan rasa empati sebelum ke masyarakat di sosial ya di sekitarnya, maka di sini dia juga akan empati kepada kedua. Selain itu, Al-Quran juga memasukkan dimensi-dimensi spiritual tadi. Ini adalah perintah Allah, wasiat dari Allah. Ini adalah qadha dari Allah, ketentuan, ya, ketetapan final dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ditambah dengan tadi ya, ibumu sudah begini. Eh, Ternyata kedua-duanya juga memiliki dampak psikologis ya. Kecintaan orang tua terhadap anak ini kan sesuatu yang alami. Memang begitulah modelnya manusia. Ketika orang tua tidak mencintai anak, berarti kan sebenarnya ini keluar dari model dasarnya. Pasti terjadi penyelewengan di sini. Penyelewengan secara psikis. Ada dua hal. Yang pertama, kita perlu bertanya, kenapa dan apa dampaknya jika ini terjadi? Karena ini alaminya orang tua mencintai anak. Kalau tidak berarti kenapa? Pasti ada hal-hal yang mempengaruhi hal ini kan. Kemudian dampaknya apa? Ya apapun itu, kalau keluar dari fitrah pasti akan menyakiti diri manusia baik jiwa ataupun raga. Orang normal kalau mencintai anak itu pasti ada kita berkorban, ya, kita menyuapi dan lain sebagainya. Itu nikmat tidak? Nikmat. Berarti ada kesehatan mental di sana. Ketika kita tidak melakukan itu semuanya, akan memiliki dampak baik itu kita rasakan atau tidak kita rasakan. Wanita misalkan, memang dia fitrahnya itu ya, lebih banyak waktunya dengan anak-anaknya, menyusui dan lain sebagainya. Ketika hal-hal ini dia korbankan, dia merasa bahagia dengan aktivitasnya di luar dan seterusnya. Mungkin ada sesuatu yang tidak dia sadari, ternyata hal itu menyakiti psikisnya. Tiba-tiba dia jadi orang yang mudah meledak-ledak. Ada penyimpangan psikologis dalam dirinya, dia sadari apa penyebabnya. Ya, setiap hal yang keluar dari fitrah itu pasti akan menyakiti. Begitu pula dengan anak-anak. Ini pada dasarnya, kalau seorang anak mencintai, menghormati, menaati kedua orang tuanya, itu dia akan sesuai dengan ini ya. Dia sehat secara psikis dan fisik. Jika ini tidak dia lakukan, maka akan punya dampak buruk pula terhadap psikis dan fisiknya. Belum lagi nanti dampak ukhrawinya ya. Maka kita perhatikan ya, kalau orang tua punya hubungan yang baik dengan anak-anaknya, mentalnya pasti akan sehat. Ya, kesimpulan seperti itu. Kalau punya hubungan tidak baik dengan anak-anaknya, pasti mentalnya tidak sehat. Sebaliknya, anak pun demikian. Kalau dia punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, mentalnya sehat. Tetapi ketika tidak baik, pasti akan ada penyimpangan masalah mental ini. Insya Allah, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang punya kesehatan ya, fisik dan juga psikis ya. Saya ingin menyampaikan beberapa riwayat, di antaranya di hadis Al-Bukhari ini.
Misalnya Rasulullah SAW bersabda, ini lebih banyak pada ini ya. Kalau pembahasan tentang orang tua parenting mungkin kita bisa bahas di waktu yang lain. Ini lebih kepada anak terhadap orang tua. Saya fokusnya di situ. Dia bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Maukah kalian aku unjukkan dengan akbaril kabair? Kabair itu kan besar ya, dosa-dosa besar. Ini akbar. Jadi iya, apa bahasanya kalau di kita? Dosa-dosa super besar gitu ya. 3 kali ya udah sampaikan. Qalu bala, para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik pada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi dampaknya bukan hanya masalah fisik dan psikis, tapi juga punya dampak kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk akbarul kabair. Kemudian dalam riwayat yang lain, masih di Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dia bersabda, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa Allah akan menunda hukumannya sesuai dengan kehendaknya pada hari kiamat. Illal baghya wa uquqal walidain aw qati'atar rahim. Kecuali kedurhakaan kepada orang tua atau memutus silaturahim. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qablal maut. Allah akan mempercepat hukumannya di dunia sebelum kematiannya. Jadi ada dosa-dosa itu yang keburukannya disimpan nanti di akhirat kan. Ada pula dosa-dosa yang memang hukumannya itu dampak buruknya langsung di alam dunia sebelum kematian. Di antaranya adalah durhaka kepada. Jadi kalau ada orang menyakiti kedua orang tuanya itu, hampir bisa dipastikan kehidupannya akan bermasalah di dunia. Entah rezekinya yang seret, entah nanti dia semacam-macam lah ya. Punya masalah dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman-temannya, dengan anak-anaknya, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena durhaka kepada kedua orang tua itu seperti sebuah lingkaran setan. Selain itu diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar menurut Ibnu Umar. Jadi membuat orang tua menangis itu dianggap sebagai bentuk kedurhakaan. Waliyadzubillah. Ini ada beberapa cerita menarik, diantaranya dari Zainal Abidin, bahwasannya ia terkenal sebagai seorang ulama yang sangat berbakti kepada ibunya. Orang-orang itu heran pada beliau sehingga berkata, engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibu. Kenapa kami tidak pernah melihatmu makan satu nampan bareng dengan ibu? Apa jawab beliau? Aku khawatir tanganku mengambil sesuatu yang dilirik oleh matanya, sehingga aku durhaka kepadanya. Jadi kalau makan bareng, ambil ini jajan, ibu saya pengen yang itu, kok saya ambil. Jadi menganggap itu sebagai bentuk apa? Speechless apa? Ya Allah. Gitu ya. Ini cinta yang model apa ya? Diceritakan pula ada, ini sebaliknya ya. Ada seorang lelaki yang sangat durhaka kepada sang ayah. Sampai ia tega menyeret ayahnya ke pintu depan rumah dan mengusirnya. Suatu ketika, anak ini kemudian diberikan seorang anak yang juga tidak kalah durhaka. Jadi anak ini kemudian menyeret orang tersebut sampai ke jalan dan mengusirnya pergi. Apa kata ayahnya tadi?
cukup. Dulu aku hanya menyeret ayahku sampai depan pintu. Apa kata sang anak? Itulah balasanmu. Adapun tambahan ini sebagai sedekah dariku. Saya pernah dengar juga ada sebuah cerita. Ini di Arab ya. Di Arab masa lalu ada pertengkaran antara seorang ayah dan anak. Sampai si anak ini hendak menyembelih ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, tunggu. Kalau kamu ingin menyembelihku, tunggu sampai di sebuah tempat yang dimana di situ ada sebuah batu. Sembelih aku di atas batu tersebut. Kemudian anaknya bertanya, kenapa harus di batu tersebut? Apa jawab ayahnya? Karena di tempat itulah dulu aku menyembelih kakek. Boleh yang kebilah. Jadi tadi seperti saya katakan bahwasanya kedurhakaan kepada kedua orang tua itu seperti sebuah yang harus segera diputus. Dampaknya bukan hanya ke emosi, salah psikis, dampaknya dosa dan juga hukuman di dunia waliyadu billah. Sementara sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai anak-anak dan keturunan kita, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai orang tua kita, serta dihindarkan jauh-jauh dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.